Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang desain strategi evaluasi yang efektif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang rasionalitas dalam evaluasi, di mana setiap langkah, baik instrumennya, kemudian substansinya itu harus rasional atau masuk logika ya. Nah, untuk kesempatan kali ini bagaimana kita membuat desain strategi evaluasi yang efektif. Jadi dalam proses evaluasi itu kita harus tahu dulu apa inputnya, kemudian output apa yang diharapkan, kemudian dampak. Jadi input ini berdasarkan dari situasi yang kita hadapi. Pertama, apakah itu sebuah kebutuhan? Kemudian apakah itu sebuah masalah atau hubungan antar stakeholder. Nah, dari situ kita bisa menyusun prioritas apa yang ingin kita lakukan. Kemudian baru kita menginvest atau menginput hal-hal untuk mendukung prioritas tadi. Contohnya adalah ketika kita ingin menambah hasil produksi, tentu yang kita invest adalah bisa mesin, bisa tenaga kerja. Kemudian dari situ kita harus tahu output apa yang kita harapkan. Ketika kita menambah mesin atau staff, pasti yang kita inginkan adalah hasil produksi yang lebih banyak. Kemudian dari situ apa dampaknya? Contoh, ketika hasil produksi lebih banyak, maka dia bisa menjangkau lebih banyak orang. Berarti ada pemenuhan kebutuhan yang lebih luas ketimbang kita punya tenaga kerja yang lebih sedikit atau mesin yang lebih tidak mutakhir. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan sebuah evaluasi. Apa prioritasnya? Bagaimana prioritas itu dicapai melalui inputan? Kemudian output apa yang kita harapkan? Apakah sudah sinkron dengan inputnya? Kemudian dampak yang dihasilkan. Nah, dampak itu sendiri bisa kita bagi menjadi 3 hal. Pertama, jangka pendek. Yang kedua, dampak jangka panjang, medium. Dan yang ketiga adalah dampak utamanya, ultimate goal utamanya. Jadi untuk jangka pendek mungkin yang bisa kita peroleh ya itu tadi, pemenuhan kebutuhan dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian jangka panjangnya jangka menengahnya ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi dalam jumlah besar atau lebih luas lingkupnya, maka akan ada peningkatan kesejahteraan misalnya, karena mereka sudah terpenuhi kebutuhannya. Kemudian jangka panjangnya atau goal ultimate-nya, maka kekuatan ekonomi dari daerah tersebut akan meningkat. Nah, hal seperti itulah yang perlu kita evaluasi. Sekali lagi saya tekankan bahwa memang langkah-langkahnya itu harus sinkron satu dengan yang lain, yang mulai dari prioritas, input, output sampai ke dampak. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah input dan output itu hanya asumsi atau prediksi kita. Dengan apa kita memprediksi? Dengan rasionalitas yang kemarin minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Jadi asumsinya ketika saya menambah input A, maka outputnya seperti ini. Ketika hal tersebut menyentuh hal eksternal, maka itu menjadi dampak. Contoh yang barang produksi tadi, inputnya adalah staff, outputnya adalah barang yang lebih besar. Faktor eksternalnya apa? Konsumen, pembeli. Jadi ketika barang lebih banyak, konsumen terjangkau lebih luas, maka dampaknya adalah mereka bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita melakukan proses evaluasinya? Ada 4 cara. Pertama, kita harus fokus. Kemudian
mengumpulkan datanya, kita analisis dan kita interpretasi, yang terakhir baru kita susun laporan. Oke, logika yang kita gunakan ketika melakukan sebuah evaluasi adalah tidak ada sebuah evaluasi yang bagus kecuali hasilnya digunakan untuk membuat sebuah perbedaan. Masalahnya adalah tidak akan ada hasil yang digunakan jika tidak ada yang menggunakan atau marketnya. Kemudian yang menggunakan itu tidak akan ada atau marketnya tidak akan tercipta ketika evaluasi itu tidak well focus. Evaluasi yang dilakukan itu tidak punya fokus yang jelas gitu. Jadi rutannya seperti itu. Evaluasi kita punya fokus yang jelas, hasilnya pasti akan banyak orang yang butuh dengan hal tersebut, otomatis akan tercipta karena keluarannya adalah sesuatu yang bermutu. Ketika sudah banyak orang yang meminta, maka itu pasti akan digunakan. Hal ini berarti evaluasi yang dilakukan itu sudah bagus. Jadi yang pertama, evaluasinya harus well focus. Yang kedua, harus ada yang menggunakan marketnya. Yang ketiga, harus digunakan. Jadi hasilnya itu harus menjadi input untuk kegiatan selanjutnya, contohnya seperti itu. Nah, untuk itu evaluasi tidak perlu mahal. Karena dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas soal joint evaluation, di mana ada beberapa pihak yang ikut terlibat dalam sebuah proses evaluasi. Berarti share cost, share biaya, berarti tidak mahal. Kemudian evaluasi tidak perlu complicated, tidak perlu dibuat rumit. Yang jelas intinya adalah outputnya apa sih yang diharapkan, bagaimana dia mencapai itu, kemudian bagaimana dampaknya. Dan yang terakhir, tidak perlu memakan banyak waktu, karena hasilnya itu pasti akan sudah dibutuhkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi kalau bisa ya dalam waktu singkat hasilnya dapat, bisa segera digunakan untuk kegiatan lain. Kemudian kita harus ingat bahwa tidak ada evaluasi yang lebih baik dibanding evaluasi lainnya. Jadi semua evaluasi yang dilakukan itu sama-sama baik. Kita tidak bisa mengatakan evaluasi A ini lebih baik ketimbang evaluasi yang dilakukan oleh si B. Tidak bisa, karena dua-duanya punya output yang sama-sama bisa dimanfaatkan. Kemudian seperti yang sama kita bahas sebelumnya, evaluator eksternal atau orang yang mengevaluasi dari pihak eksternal itu cenderung lebih objektif karena dia tidak punya kepentingan. Kemudian seorang yang melakukan proses evaluasi itu harus qualified, harus punya kualifikasi tertentu atau sertifikasi untuk memberikan dia kemampuan dalam melakukan evaluasi. Contohnya appraisal ya, dia menilai properti. Untuk bisa menilai itu dia sudah melalui serangkaian kegiatan sertifikasi yang mana bisa memberi kemampuan kepada dia untuk menilai sebuah properti itu bernilai mahal atau murah. Kemudian rencana evaluasi itu harus bermakna. Maksudnya bermakna adalah evaluasi yang dilakukan itu memang benar-benar ada tujuan yang ingin dicapai, bukan sekedar menghabiskan anggaran, hanya formalitas. Kemudian harus mempertimbangkan goals dan objektifnya, tujuan dan sasarannya. Dan yang paling penting adalah harus jujur apa adanya. Ketika hasilnya buruk, ya katakan buruk, karena itu kan menjadi input untuk kegiatan selanjutnya. Kita bisa tahu mana yang harus diperbaiki, bukan hasil buruk dilaporkan baik. Kalau begitu kan gak ada perbaikan, gak sustainable jadinya. Nah, oleh karena itu kita kenal dalam evaluasi itu namanya continuous quality improvement. Jadi itu siklus peningkatan kualitas yang berkelanjutan.
Pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang mau kita lakukan. Kemudian setelah tahu apa yang mau kita lakukan, kita harus tahu dulu bagaimana kita cara melakukannya. Setelah tahu bagaimana caranya, bagaimana hasilnya, kemudian kita tanyakan lagi ke diri kita, apakah hasil sudah bagus atau buruk. Kemudian kita tanya lagi, kalau bagus harus ngapain, kalau buruk harus ngapain. Nah, jadi siklusnya terbentuk. Kita analogikan nih, semester depan IP saya harus naik. Berarti buat apa yang harus saya lakukan adalah IP naik semester depan. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, seperti yang sering sudah saya sampaikan, belajar 30 menit sehari atau 6 jam di akhir pekan. Oke, kita ambil yang mana? Anggaplah 6 jam di akhir pekan. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya buruk, jenuh gitu. Why? Kenapa kita jenuh? Karena kita melihat di weekend itu orang pada main, kita malah belajar, jadi ada beban sendiri. Dari situ kita bertanya lagi, harusnya gimana? Oh, mungkin harusnya 3 jam per hari, setengah jam per hari. Nanti kita tanya lagi, 3 jam itu gimana hasilnya? Kalau bagus gimana, kalau jelek gimana? Begitu terus, sehingga kualitas itu akan meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian ketika kita bicara evaluasi perencanaan, yang pertama kita harus tahu adalah kenapa program ini diperlukan. Kan contoh di praktek perencanaan kota atau wilayah atau apapun yang sudah pernah lakukan, kenapa programnya adalah misalnya pelatihan untuk nelayan menangkap ikan. Ya, karena populasinya mayoritas adalah nelayan menangkap ikan, sehingga memang program itu dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian untuk meningkatkan skill menangkap ikan tadi, siapa yang harus dilibatkan? Siapa key playernya, pemain kuncinya? Tentunya orang yang paham tentang cara menangkap ikan. Mungkin kita bisa mendatangkan mentor dari desa lain yang sudah punya kemampuan, atau kita bisa menggandeng balai latihan tertentu. Pokoknya intinya adalah siapa yang menjadi stakeholder kuncinya. Nelayannya sendiri juga bisa, karena dia yang menerima ilmunya. Kemudian apa tujuannya? Yang pertama, untuk itu meningkatkan tangkapan ikan tadi. Nah, kita sudah punya nih stakeholder kunci tadi ya. Nah, itu kita breakdown lagi, tujuan setiap stakeholder kunci itu apa. Kalau nelayan, berarti dia butuh kemampuan untuk menangkap ikan banyak. Kalau balai latihan, berarti dia butuh menyediakan materi ajar yang relevan. Atau pelaku bisnis perikanan yang sudah mapan, berarti dia harus bisa memberi motivasi atau sharing ilmu, bagaimana tips and triknya, contohnya gitu. Nah, setelah ada goalnya, berarti kita harus tahu resource-nya, sumber dayanya untuk mencapai goal tadi. Kira-kira yang butuh dana yang mana, terus yang tidak butuh dana yang mana, itu kita harus bisa pilah-pilah. Kemudian bagaimana timeline-nya. Nah, itu tadi yang perlu kita lakukan ketika kita sedang melakukan evaluasi perencanaan. Kita harus tahu dulu apa sih, kenapa program ini butuh. Kemudian program ini tuh siapa yang menjalankan. Yang ketiga, apa goal atau tujuan dari program ini sendiri.
kemudian bagaimana sumber dayanya, berapa dana yang dibutuhkan, alat apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana timelinenya, apakah dia berlangsung selama beberapa bulan atau hanya beberapa hari. Nah, untuk planning and process evaluation goals atau tujuan dari evaluasi perencanaan tadi untuk memeriksa atau memastikan isu-isu apa yang akan timbul ketika program itu akan dilakukan, perencanaan itu akan dilakukan. Jadi kan kita evaluasi perencanaan, berarti kan belum jalan. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kira-kira masalah apa yang akan timbul. Sebagai contoh, seperti kegiatan yang pernah saya contohkan itu talk show misalnya, butuh 300 peserta. Nah, kalau kita evaluasi perencanaannya, bagaimana sih cara dia mencapai 300 ini? Oh, dengan tiket gratis. Nah, dengan kita evaluasi, ternyata dengan metode gratis, tiket gratis tadi akan muncul isu kekurangan dana. Jadi kita sudah mulai memprediksi isu-isu yang muncul dalam sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengakses tadi, menilai setiap langkah yang dilakukan. Kalau tadi kan hanya prediksi masalah. Kalau yang kedua, menilai setiap langkah yang dilakukan. Target 300 orang dengan tiket gratis. Pada step pertama, sounding dulu dong. Nah, bagaimana proses soundingnya ini? Kemudian siapa yang mensoundingkan? Apakah himpunan sendiri atau menggandeng media massa? Kemudian bagaimana bentuk kerjasamanya? Apakah hanya 2 bulan setiap tayang seminggu sekali, atau setahun tapi tayangnya sebulan 2 kali? Bagaimana kolaborasinya, kemudian menguntungkan atau tidak sehingga dia bisa dilanjutkan. Kemudian yang pasti resource-nya seperti apa, timeline-nya seperti apa. Kemudian pengumpulan data. Ketika kita melakukan evaluasi tentu butuh data. Kalau sebelumnya kita bicara proses, step yang dilakukan, nah kita untuk menilai sesuatu itu kan butuh data ya. Kayak kita bisa katakan sebuah kerjasama ini menguntungkan atau tidak, pasti butuh data pendukung dong. Menguntungkan itu kan profit, nah datanya kan profit tadi. Nah, dalam evaluasi ini datanya kita harus tahu dulu apakah data yang kita butuhkan itu kualitatif atau data kuantitatif. Kemudian data tersebut gimana cara dapatnya? Nah, buat yang sudah proposal, sudah TA, pengen analisis sasaran, butuh data. Kadang ada yang kuesioner, ada yang wawancara, ada yang FGD. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam proses evaluasi kita butuh data, gimana sih kita ngumpulin datanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi dampak. Di dampak evaluasi dampak ini banyak yang bilang adalah ya inilah evaluasi yang sesungguhnya. Apa yang diharapkan, apa yang terjadi. Kalau sebelumnya kan kita bahas bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana kita memprediksi masalah yang mungkin timbul hanya dengan melihat proposalnya. Nah, kalau kita sudah bicara dampak, evaluasi dari dampak, maka lengkap kita goal awalnya gimana, hasilnya itu gimana. Kemudian
keluarannya adalah kita jadi tahu input sekian menghasilkan output sekian yang berdampak sekian, multiplier efeknya seperti apa. Nah, untuk bisa menghasilkan dampak yang bagus, yang bermakna, ya pasti memang butuh proses yang berkualitas pula. Makanya evaluasi yang dilakukan itu tidak hanya dampak saja, tapi juga dari perencanaannya sendiri dan prosesnya. Jadi ketika kita tahu bahwa dampaknya itu tidak terlalu bagus, tidak seperti yang diharapkan, kita bisa lihat dari evaluasi proses ini di mana sih letak kesalahannya. Kemudian kita bisa lihat lagi perencanaannya. Jangan-jangan dalam menyusun ketika prosesnya sudah dilakukan dengan baik, jangan-jangan dari awal tuh rencananya sudah tidak bagus. Misalnya dilibatkan dalam pembuatan rencana ini bukan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi walaupun rencana itu sudah disusun, stepnya sudah dijalankan sesuai dengan rencana yang disusun, bisa jadi bukan stepnya yang salah kalau dampaknya tidak seperti yang diharapkan. Bisa jadi rencananya yang salah, tidak disusun oleh orang-orang yang kompeten. Kemudian evaluasi dampak tadi itu bisa dilakukan dengan ini lebih ke teknis ya, dengan grup yang terkontrol. Jadi dampak itu kan kaitannya dengan ini ya, masyarakat eksternal yang luas. Kita bisa ambil sampling, sambil satu grup yang kita kontrol, kita pantau sebelum dan sesudahnya itu gimana. Atau bisa juga dengan melakukan perbandingan, misalnya program pembagian pupuk gratis. Dampak yang diharapkan adalah kesejahteraan meningkat karena jumlah panen yang lebih besar untuk petani-petani yang diberi pupuk gratis. Nah, kita bisa ambil tuh kelompok petani yang diberi pupuk, kelompok petani yang tidak diberi pupuk. Kita lihat hasilnya, mana sih yang lebih sejahtera, itu kita amati terus-menerus. Dan yang paling mudah terakhir adalah pre-test dan post-test. Jadi sebelum ada program, dites dulu kemampuannya seperti apa. Setelah program dilakukan, dites lagi. Analogi paling sederhana adalah bahasa Inggris contohnya. Kita ambil les-lesan nih. Ketika mau ambil les, dites dulu kemampuan Inggris Anda berapa sih. Ternyata skornya 60 tuh. Kemudian setelah les ternyata dapat skornya 90. Berarti ada dampaknya. Jadi lebih paham gitu. Outputnya bukan nilai tadi, tapi outputnya adalah dia bisa mengerjakan bahasa Inggris. Dampaknya apa? Dia lebih paham, lebih luas kan. Nah, data itu untuk dampak itu kadang memang paling akurat, paling bagus adalah kuantitatif karena terukur. Tapi bisa juga berupa kualitatif tergantung nanti program yang kita evaluasi. Tapi kebanyakan itu kuantitatif. Kayak contoh tingkat kesesuaian atau efektivitas X terhadap Y. Kita harus punya dulu ukuran bahwa sekian sampai sekian nilainya untuk efektivitas tinggi, sekian sampai sekian untuk efektivitas rendah. Kemudian empat standar yang perlu kita pertahankan dalam proses evaluasi adalah pertama, siapa sih yang butuh info ini. Kemudian untuk melakukan evaluasi worth enggak waktu dan tenaga serta sumber dayanya. Jangan-jangan biayanya terlalu besar, jangan-jangan tenaganya kurang karena butuh sumber daya manusia yang besar.
feasibility-nya. Kemudian untuk memastikan hasilnya etis, siapa yang harus dilibatkan? Kalau perencanaan mungkin di ini ya, ASPI, Asosiasi Sekolah Perencanaan, atau di AP, itu bisa melakukan evaluasi. Kemudian akurasi, bagaimana desain dari proses evaluasi ini menghasilkan informasi yang akurat. Makanya kita pelajari rasionalitas dalam evaluasi tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat desain evaluasi yang menghasilkan informasi yang paling akurat. Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk teknisnya kita bisa lewati saja. Nah, bagaimana kita mendesain? Pertama adalah tentukan dulu siapa stakeholdernya. Jadi kita sudah membuat proses evaluasi ya, kita lagi mendesain nih, gimana sih proses evaluasi yang ingin dilakukan. Pertama, siapa dulu yang jadi stakeholder, siapa yang akan mengevaluasi. Kemudian programnya bagaimana kita mendeskripsikan program yang akan kita evaluasi. Jadi jangan mengevaluasi sebuah program yang belum jelas. Belum jelas di sini maksudnya adalah entah siapa yang menyelenggarakan, entah dananya dari mana. Jadi program-program fiktif. Kemudian kita harus tahu data apa sih yang kita butuhkan, needs-nya itu apa untuk mengevaluasi ini. Kemudian targetnya siapa, ya mirip lah ya dengan yang sebelumnya tentang ini planning evaluation tadi, evaluasi perencanaan apa sih yang dilakukan. Nah ini sudah mulai masuk ke teknis ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan dalam proses evaluasi? Maksudnya adalah kita perlu mengumpulkan opini dari penggunanya, atau kita perlu mengumpulkan hasil dari sebuah program ini selama 5 tahun terakhir. Intinya adalah hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk evaluasi sebuah program. Kemudian action yang kita lakukan tadi itu harus seiring dengan target yang akan kita evaluasi. Contohnya kita akan mengevaluasi seberapa efektif sih pelatihan nelayan tadi ya, penangkapan ikan nelayan oleh KKPP misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi yang kita wawancarai bukan nelayannya, tapi petaninya. Itu kan nggak inline, sehingga nanti hasilnya nggak bagus. Nah kemudian fokus, kita mengukur seberapa dalam, mau setahun terakhir, 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir. Kita lihat. Kemudian ketika tidak ada dampak, walaupun kita sudah evaluasi 5 tahun terakhir, fokusnya adalah tentu mencari problemnya di mana, kan dampaknya kan nggak muncul ya. Nah itu kita harus tentukan juga fokusnya. Kemudian domain kunci dalam fokus. Jadi bagaimana kita menentukan fokus dalam evaluasi? Pertama adalah kita lihat implementasinya sesuai rencana nggak. Kalau nggak sesuai rencana ya sudah jelas ada sesuatu yang salah. Kemudian efektivitasnya. Oke, program ini berjalan, pelatihan nelayan bisa,
dari 100 peserta 90 orang bisa menangkap ikan lebih baik. Tapi program ini dilakukan dalam waktu 1 tahun, padahal mungkin sebenarnya 6 bulan aja bisa. Nah, jadi kita harus tahu dulu program ini cocoknya jangka panjang, pendek, atau menengah. Nyataannya gimana? Jangan-jangan program jangka pendek tapi time range-nya itu jangka menengah, nggak efektif jadinya. Kemudian efisiensi pelatihan tadi, sudah mengundang sekian guru atau menggunakan dana sekian M, tapi yang bisa dilatih cuma sekian ratus orang aja, padahal 1000 pun bisa misalnya. Berarti nggak efisien, karena dana yang dikeluarkan itu tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Nah, kemudian atribut penyebab atau causal attribution. Bagaimana kita tahu progres itu mempengaruhi outcome-nya atau tidak. Jadi progres ini kan gak selalu mulus ya. Kadang kayak kita bangun rumah direncanakan 2 bulan, tapi dalam progresnya bisa jadi cuaca buruk, kemudian COVID-19 menyerang, akhirnya 6 bulan baru selesai. Nah, dampak yang kita harapkan itu apa? Awalnya kan kalau pengen punya rumah, dampaknya adalah bisa misalnya punya tempat tinggal sehingga bekerja lebih fokus, tidak perlu mikir bayar kontrakan, kesejahteraan meningkat karena kinerjanya bagus. Nah, kalau udah 6 bulan ini, apakah outcome-nya sama dengan hasil 2 bulan tadi? Kalau rumahnya dalam 2 bulan, apakah outcome-nya sama? Nah, itu yang harus kita pikirkan juga. Kemudian kita harus bisa punya rules ya, atau aturan tentang bagaimana standar kegunaan dari evaluasi kita. Yang pertama adalah tujuan yang kita evaluasi itu apa, itu harus jelas, harus punya kita. Kemudian usernya, kira-kira kalau evaluasi ini bakal ada yang butuh informasinya enggak. Kemudian yang butuh itu bagaimana menggunakan informasi yang kita berikan, kayak yang kembali di awal tadi tentang no evaluation is good unless result are used. Gak ada evaluasi yang bagus kecuali hasil digunakan, dan tidak ada hasil evaluasi digunakan ketika tidak ada orang yang akan menggunakan marketnya, dan tidak akan tercipta market atau orang yang menggunakan hasil evaluasi kecuali evaluasi yang dilakukan itu well focus, fokusnya jelas. Kalau sudah jelas pasti ada yang butuh. Kalau ada yang butuh pasti ada yang pakai. Kalau ada yang pakai berarti evaluasinya bagus. Kembali ke yang tadi. Jadi ya itu kira-kira tentang bagaimana kita mendesain proses evaluasi yang efektif. Jadi pertama kita harus punya goals yang jelas, standar yang jelas. Kemudian kita harus punya desain yang baik. Nah, desain yang baik ini adalah didukung oleh step-step yang jelas pula. Pertama, harus tahu stakeholdernya dulu, harus tahu deskripsi programnya dulu, kemudian harus tahu fokusnya, entah misal contoh mau dilakukan berapa lama evaluasinya, kalau nggak ada perubahan apa yang harus dilakukan, fokusnya. Nah, kalau hal tersebut sudah bisa kita susun, maka desain proses evaluasi yang kita lakukan itu sudah efektif. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan.
Nanti tolong direview ya materi hari ini. Nanti tanggal pengumpulannya akan saya buatkan kotak tugas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.